Beberapa tahun lalu, gue ngalamin sendiri gimana stres bisa bikin gue making a bad decision yang impact ke pikiran gue, plan gue, ucapan gue, action gue. Nah, ternyata selain stres, ada juga ego yang bisa bikin kita bikin keputusan yang salah, atau nggak tepat, atau nggak worth it. Jadi kemarin gue udah tanya-tanya ke ChatGPT dan ternyata benar kalau ego itu bisa mempengaruhi ke keputusan yang kita buat. Gue tanya-tanya seputar ego, contohnya, impactnya, dan pastinya apa yang mesti kita lakuin supaya terhindar dari kebodohan karena ego. Gue ceritain responnya sekarang. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Jadi apa itu ego? Ego adalah konsep psikologis yang mengacu pada rasa diri, identitas, dan harga diri seseorang. Ego sering dikaitkan dengan rasa mementingkan diri sendiri dan kebutuhan untuk diakui dan dihormati oleh orang lain. Tapi walaupun ego didefinisikan sebagai serba kepentingan diri sendiri, tapi sebetulnya ego nggak selalu merupakan hal yang buruk. Karena di sisi lain, ego bisa memberi kita rasa percaya diri untuk mencapai tujuan. Nah, tapi ego menjadi bermasalah ketika berlebihan. Dalam sebuah diskusi atau meeting atau musyawarah, ketika seseorang yang memiliki ego yang membesar, dia mungkin mendengarkan omongan orang lain simply untuk mencari celah untuk mengcounter argumen dengan tujuan memenangkan pembicaraan. Nah, sikap ini dikenal dengan listen to respond. Dalam situasi tadi, ego mendorong kebutuhannya, kepentingannya, harga dirinya untuk menjadi benar dan menang. Simply karena kepentingan ego ya adalah diri sendiri, rasa bangga, dan seterusnya. Di sisi lain, ada sikap yang dikenal dengan listen to understand. Kalau seseorang mendengarkan untuk memahami, mereka justru kemungkinan besar akan melontarkan berbagai pertanyaan dengan tujuan untuk supaya paham lebih jauh standpoint orang lain, konteks masalah, core masalah, atau simply perspektif orang lain. Walaupun gak harus setuju. Nah, sikap ini membutuhkan pikiran terbuka, kedewasaan, dan kemauan untuk belajar dan mengerti sesuatu lebih jauh tentang sesuatu, termasuk tentang orang lain. Jadi karena ego seringnya muncul saat kita berinteraksi dengan orang lain, then apa dampaknya? Secara umum, ego dapat mempengaruhi cara kita memandang dunia. Dengan kata lain, ego jadi salah satu faktor yang membentuk persepsi dan opini kita. Ketika ego kita membesar, kita cenderung menganggap diri kita lebih benar dan lebih penting dari orang lain. Dan kita cenderung akan menolak orang lain yang berbeda dengan kita secara keras. Di sini kalau teman-teman notice, ego bisa mempengaruhi persepsi, dan persepsi mempengaruhi opini atau kesimpulan, dan kesimpulan ini mempengaruhi pengambilan keputusan alias decision making. Dan hasil dari decision making adalah omongan kita, tindakan kita di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk lebih dalam. Jadi ego bisa berdampak signifikan pada pengambilan keputusan. Ketika kita membuat keputusan berdasarkan ego, omongan atau tindakan kita otomatis dapat mengarah pada perilaku egois. Selain itu, kita mungkin jadi membuat keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Konsekuensi untuk kita sendiri, jangka pendek, jangka panjang, konsekuensi bagi orang lain, atau malah konsekuensi yang sebenarnya positif tapi nggak kelihatan secara langsung saat itu. Contoh gampang di kehidupan sehari-hari. Jadi ceritanya ada keluarga yang lagi di jalan mau malam mingguan. Si ayah yang nyetir. Nah, di jalan raya 2 jalur, si ayah nyetir di kanan tapi nggak kencang-kencang banget, 60-an km per jam lah. Lalu ada mobil mendekat dari belakang, cepet banget. Karena malam, jadi mobil tadi nggak cuman klakson, tapi ngedim berkali-kali, pakai lampu jauh. Itu salah menurut si ayah. Seharusnya caranya nggak gitu, nggak lebay banget gitu. Soalnya si ayah jadi kesilauan, nggak terima dan kesel lalu bilang, mau cepet naik pesawat aja. Padahal jalur kanan emang buat nyalip atau untuk yang lebih cepet. Udah gitu si ayah juga nggak tahu kenapa mobil belakang sampai ngedim heboh berkali-kali. Tapi keputusan si ayah yang ketranslate menjadi omongan nyuruh naik pesawat tadi akhirnya memenuhi kepentingan ego. Konsekuensinya, anak-anaknya yang ngedengerin jadi mempelajari sesuatu. Ketika gede, anaknya jadi terbiasa buat mengumpat ketika ada sesuatu yang gak sesuai sama apa yang menurut dia benar. Nah, untuk menghindari atau meminimalisir membuat keputusan berdasarkan ego, penting bagi kita untuk melatih kesadaran diri dan refleksi terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah menggunakan empati. Sayangnya, empati pun perlu dilatih dulu, tapi gampang dan gratis. Salah satu caranya bisa mulai dengan menutup mulut kita waktu lagi ngobrol sama orang lain, terutama orang terdekat. At least orang terdekat. Jadi ketika lagi ngobrol, brainstorm, bilang aja kita lagi practicing listen to understand. Banyakin tutup mulut pakai tangan untuk mencegah mulut tiba-tiba nyerocos.
Yang kedua, pas mulut ditutup, fokus gunain kuping buat denger omongan lawan secara lebih lengkap, sampai selesai, tanpa motong langsung, tanpa ngerespon langsung. Ketiga, pas sudah waktunya buka mulut, keluarin pertanyaan yang berkaitan dengan omongan dari lawan bicara. Tujuannya untuk ngegali lebih jauh, supaya ngerti lebih jauh. Dengan cara tadi, kita latihan buat ngurangin respon-respon yang bersifat motong omongan orang, lebih ngegunain kuping dan lebih sering nanya untuk ngerti lebih jauh. Di awal bakal kaku dan terkesan kayak kok kita jadi kayak nggak boleh ngerespon. Itu awalnya aja, dan pelan-pelan ketika udah terbiasa berempati, lama-lama ketika kita harus merespon sesuatu, respon kita jadi bisa lebih berbobot, jadi lebih relevan, jadi nggak sembarangan ngerespon, karena kita udah lebih ngerti. Simple kan? Gratis pula. Kesimpulannya, ego sebetulnya adalah aspek penting dari psikologis kita, tetapi juga bisa menjadi masalah jika terlalu diprioritaskan, karena bisa mempengaruhi persepsi pengambilan keputusan secara tidak logis. Dengan melatih kesadaran diri, empati, dan memprioritaskan kebutuhan kelompok di atas kebutuhan pribadi kita sendiri, kita dapat mengelola ego dan menghindari pengambilan keputusan hanya berdasarkan ego, sehingga keputusan yang kita ambil, omongan dan tindakan kita jadi lebih worth it. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.